Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik, untuk mama, papa, semua keluarga di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat-sehat semua ya. Dan kita harus tetap bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu lagi meskipun kita di rumah masing-masing melalui YouTube untuk melakukan ibadah sekolah minggu kita. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Betul adik-adik, kita semua anak raja. Anaknya Tuhan Yesus Kristus, betul sekali. Yuk kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh tetap melakukan ibadah kami sekolah minggu GPKB Menteng meskipun secara lewat YouTube Tuhan. Bapak pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ajar kami agar kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, pimpin kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi, ya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali.
firman Tuhan. Adik-adik yang belum menyiapkan, belum memegang Alkitabnya, boleh ya disiapkan. Silakan kakak. Terima kasih Kak Bita. Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Cari posisi yang nyaman untuk adik-adik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan kembali pertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang 1 minggu kemarin kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan kakak-kakak sekolah minggu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, sertai kakak sekolah minggu yang memberitakan firman, sehingga firman ini boleh berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, nats kita hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 6. Kakak akan bacakan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Hari ini kita mau belajar tentang mahkota yang dimaksud dari ayat Amsal ini. Mahkota kita tahu adalah suatu perhiasan di kepala yang biasa dipakai oleh raja atau ratu dan mahkota adalah tanda kehormatan dan kemuliaan, sehingga siapapun yang melihat orang tersebut akan menghormatinya. Nah, kakak punya contoh mahkota seperti ini. Nah, mahkota ini terbuat dari bahan yang spesial. Bisa dari emas, bisa dari perunggu, bisa dari perak, bahkan hiasan-hiasan di mahkota tersebut ada batu-batu yang sangat mahal. Nah, seperti ini juga nih, kakak punya mahkota. Ya, kalau adik-adik punya mahkota, nanti boleh dipakai. Anak merupakan mahkota bagi orang tua serta kakek neneknya. Kita bisa lihat gambar di sini begitu bahagianya orang tua bersama anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka menjadi keluarga yang bahagia. Ada papa, ada mama, ada anak. Ini kita lihat sukacita mereka, mereka bermain bersama ya. Nah, terus anak-anak ini juga merupakan kebanggaan. Kenapa dibilang mahkota? Karena kebanggaan bagi orang tuanya. Begitu juga di gambar yang satu kita lihat ada nenek dan kakek yang begitu bahagia memiliki cucu. Nah, kalau kita manggilnya opung ya. Nah, kita anak-anaknya, anak-anak dari orang tuanya dipanggilnya pahopu. Nah, untuk itu anak-anak adalah mahkota. Artinya adalah anak-anak menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan kakek nenek atau opung, kebanggaan seluruh keluarga, baik itu namboru, memboru, tulang, mantulang, uda, bapak uda, inang tua, ya semua kebanggaan keluarga.
Dan anak-anak yang menjadi mahkota artinya juga menjadi kebanggaan orang di sekeliling, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun siapapun yang kita temui. Nah, ada tokoh yang kita kenal dulu mereka adalah juga anak-anak, yaitu Daud dan Salomo. Mereka juga pakai mahkota seperti yang mereka pakai. Kenapa? Karena mereka adalah raja. Dan mereka menjadi panutan. Mereka menjadi kebanggaan. Bagi siapa? Bagi orang tuanya dan bagi Tuhan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak jika ingin menjadi mahkota bagi orang tua kita? Satu, kita harus mengasihi Tuhan dulu. Dengan cara apa ya? Menerapkan hukum yang kelima. Nah, hukum yang kelima ini dulu diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Bangsa yang sangat disayangi oleh Tuhan Allah. Nah, melalui perantara Musa, di dalam hukum Taurat yang kelima berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kalau kita mengasihi Allah, kita harus lakukan hukum Taurat yang kelima. Lalu yang kedua, kita juga harus mengasihi orang tua kita. Dengan apa ya? Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Tidak melawan perkataan mama, papa, dan opung. Ya. Lalu, bagaimana cara mengasihi orang tua kita lagi? Tidak berkata kasar, tidak teriak-teriak, tidak ngambek. Lalu, tidak berbohong. Tidak berbohong ya. Kalau kita pernah dengar, ada tokoh dongeng namanya Pinocchio. Dia kalau berbohong hidungnya makin panjang. Tapi Tuhan tidak menghukum seperti itu. Tuhan mengasihi kita. Tapi kita harus tahu kita tidak boleh melakukan berbohong. Tidak mengganggu adik atau teman. Nah, misalnya nih kita lihat gambarnya. Ada kakak yang menarik mainan adiknya. Boleh nggak tuh? Tentu tidak boleh ya. Apakah kita menjadi kebanggaan? Apakah itu menunjukkan kita mengasihi adik kita? Tidak. Gambar yang kedua, ada dua orang anak laki-laki yang berteman. Tapi karena salah sedikit, hanya kena senggol sehingga mereka berantem. Apakah itu tandanya mengasihi? Tentu bukan. Yang ketiga, ada juga kakak adik yang saling meledek, mencibir. Nah, apakah itu tanda mengasihi? Tentu juga bukan. Nah, kalau kita mengasihi Allah, mengasihi orang tua, maka kita menjadi seperti ayat ini. Kita harus mengatakan bahwa akulah anak Tuhan, harus menyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, maka aku harus menyatakan kuasa Tuhan. Jika aku taat dan memiliki kasih, maka aku akan menerima mahkota. Nah, adik-adik, kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus juga pernah menjadi seorang anak. Dia tumbuh dari bayi, tidak langsung besar. Dia hidup bersama ayah ibunya, Maria Yusuf, sebagai tukang kayu. Yesus membantu ayahnya setiap hari di tempat ayahnya bekerja. Dan kita tahu pada usianya yang ke-12, dia pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya. Saat itu orang tuanya kebingungan karena Yesus tidak bersama dengan mereka. Lalu mereka mencari dan mereka menemukan Yesus ada di bait Allah. Orang tuanya mengajak Yesus untuk kembali pulang.
Apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak membantah, dia tidak menolak, walaupun dia senang berada di tempat itu. Dia menuruti kata Maria dan Yusuf, mau ikut pulang bersama mereka. Ada juga contohnya seperti Samuel. Samuel adalah anak yang sangat diidamkan oleh orang tuanya. Orang tuanya sampai datang ke Imam Eli untuk meminta supaya dia memiliki anak. Tuhan mengabulkan itu. Dan lahirlah Samuel. Pada saat Samuel sudah lahir, orang tuanya berjanji akan memberikannya kepada Allah sebagai pelayan Tuhan di bait Allah. Saat itu Samuel tidak menolak, tidak membantah. Padahal dia kan butuh kasih sayang orang tua. Tapi karena orang tuanya mengatakan, "Hai Samuel, aku telah berjanji kepada Allah, maka aku harus menepati." Samuel pun mengerti dan dia menuruti kata orang tuanya. Nah, adik-adik, begitu banyak hal yang kita rasakan dari orang tua, dari mulai kita kecil, baru lahir sampai besar. Orang tua kita berusaha menjaga kita, berusaha memberikan yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah melakukan hal sekecil apapun untuk mengecewakan anak-anaknya. Nah, demikian pula Tuhan Allah. Dia tidak mau melihat anak-anak sekolah minggu tidak mencintai dirinya. Karena apa? Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi kebanggaan, menjadi kesukaan, jadi seperti mahkota, menjadi kemuliaan untuk orang tuanya, untuk sekelilingnya, untuk keluarganya, bahkan yang terutama untuk Tuhan. Kenapa? Karena jika kita menjadi kebanggaan Tuhan, kita menjadi kebanggaan orang tua, otomatis kita juga menjadi kebanggaan dari kakek nenek kita. Berarti kita menyayangi dan mengasihi mereka. Oke, sekarang kakak mau kasih lagu, mari kita dengarkan sama-sama. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik.
Ya, adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini sudah selesai. Dan ada ayat hafalan adik-adik untuk minggu depan tertulis dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Amin. Kakak harap kita semua dapat melakukan firman hari ini selama 1 minggu ke depan, bahkan seterusnya, yaitu menghormati orang tua dan mengasihi Tuhan Allah. Sebabnya kita selesai, mari kita tutup dalam doa, kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh Engkau berikan bagi kami hari ini. Biarlah kami boleh menuruti orang tua, kami boleh menjadi kebanggaan, bahkan mahkota di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, biarlah kasih yang daripada Engkau boleh bersama-sama mengalir dari orang tua, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sekolah, biarlah Tuhan menyertai mereka dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Dan mereka mampu menjadi mahkota dengan memberikan nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang belum sekolah, biar Tuhan juga menyertai mereka untuk tetap belajar bersama orang tuanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan menolong para pemimpin di negara ini untuk dapat melakukan yang terbaik bagi warga negara di negara kami ini. Dan biarlah kebijakan yang mereka lakukan boleh berlaku untuk semua orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk para medis yang menangani orang-orang yang sedang terkena COVID. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka, melindungi mereka, sehingga mereka terhindar dan mereka memiliki kesehatan yang sempurna daripada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini terpapar penyakit ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah selama 1 minggu ke depan kami serahkan kehidupan kami, Tuhan yang menyertai kami, dan kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita kembalikan kepada Kak Dita. Terima kasih. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Seru ya? Kita belajar lagi ya tentang firman Tuhan. Semoga semua yang sudah dibagikan oleh kakak sekolah minggu di hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Aku Diberkati. Aku
Adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini, hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Kakak berharap kita bisa bertemu lagi di minggu depan melalui Zoom ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Untuk pengumuman hari ini, persembahan untuk minggu ini bisa dikomunikasikan oleh Papa dan Mama adik-adik ke Kak Petris ya, ke Kakak Petris ya adik-adik ya. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar lagi firman-Mu di hari ini. Ajar kami Bapak, ajar adik-adik sekolah minggu dan kami guru sekolah minggu agar bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa agar minggu depan kami bisa berkumpul lagi untuk melakukan ibadah sekolah minggu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dimanapun kami berada, berikan kami kesehatan, berikan berkat-berkat-Mu untuk keluarga kami, untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, dan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua bilang amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk ikut ibadah sekolah minggu di minggu depan. Sampai ketemu lagi.